Indonesia harus bersatu dukung ST. Timnas U17 wajib menang lawan Australia. Suporter Timnas Indonesia, khususnya netizen di media sosial, diminta tidak memecah belah Timnas Indonesia dengan menggaungkan tagar ST Out. Hal ini disampaikan anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga selepas jumpa pers Garuda ID di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 24 Oktober. Ia mengimbau semua pihak bersatu mendukung Timnas Indonesia. Tanda pagar atau tagar ST Out menggema di media sosial setelah Timnas Indonesia kalah 1-2 dari Cina pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan ini dirasa tidak layak terjadi, sebab Indonesia mendominasi permainan. Saat ini kita butuh kekompakan kawan-kawan. Jangan dipecah-pecah dulu nih. Ini itu. Jangan dulu kita semua kompak dulu. Jangan dulu kita ini ST Out, jangan dululah, kata Arya. Ya ini kita butuh kekompakan karena waktu kita sudah mepet. Nanti pelatih Shin Tae-yong jadi stres. Nanti kita juga yang rugi. Sekarang kompas saja dulu sudah, ucap Arya menambahkan. Saat ini, Timnas Indonesia sedang berada di posisi kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Tersisa 6 pertandingan hingga Juni 2025 mendatang. Dari 6 laga ini, 4 diantaranya berlangsung di kandang. Arya menilai ini situasi yang krusial bagi Timnas Indonesia. Saat ini, kata Arya, yang terpenting adalah memberi dukungan yang positif ke tim. Karena ini prosesnya masih kita tunggu lagi lawan Jepang. Ini krusial. Karena kita krusial betul nih. Karena apa? Kita tinggal 6 kali pertandingan. 6 kali pertandingan, 4 tuan rumah dan harus menang. Lawan Jepang, minimal, seri, langsung cari poin lagi. Itu baru kita punya kesempatan. Kalau enggak, habis bro, ucap Arya. Arya mengabarkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah bertemu dengan Shin Tae-yong. Dalam pertemuan tersebut, Erick berbincang soal hasil melawan Bahrain dan Cina. Pak Ketum sudah tanya ke Pak Sumarji. Kemudian kita juga. Pak Ketum dapat semua informasi yang ada. Kemudian kan, gak lama kemudian ST pulang ke Indonesia, kemudian dipanggil Pak Ketum. Saya rasa sudah pertemuannya cukup bagus. Mudah-mudahan ke depan sih, akan lebih baik. Jadi kita bagusnya kompas saja dulu. Jangan dulu yang lain-lain kita bicarakan, kata Arya. Skenario kelolosan Timnas Indonesia dan peserta lain dari babak kualifikasi Piala Asia U17 2025 ke putaran final, cukup dipengaruhi keputusan mundurnya Lebanon. Ya, keputusan Lebanon yang memutuskan mundur memberikan pengaruh cukup signifikan terhadap skenario kelolosan ke Piala Asia U17 2025, terutama dari jalur runner-up terbaik. Bagi grup yang memiliki 5 peserta, hasil laga melawan 2 peringkat terbawah tidak masuk dalam hitungan poin. Lalu untuk grup yang ditempati 4 kontestan termasuk grup yang dihuni Timnas Indonesia, hasil laga melawan juru kunci tidak berarti apa-apa. Berdasarkan hal itu, persaingan untuk memperebutkan 5 tiket lolos terakhir dari jalur runner-up terbaik menjadi lebih menegangkan dan sengit. Bagi Timnas U17 Indonesia, skenario paling aman untuk bisa lolos otomatis ke Piala Asia U17 2025, yakni lewat status juara grup. Jika mampu menyegel status juara grup di klasemen akhir grup G, maka Garuda langsung lolos ke babak utama Piala Asia U17 2025. Hanya saja bukan perkara mudah bagi Timnas U17 Indonesia untuk bisa menuntaskan misi tersebut. Mengingat saingan utama Timnas U17 Indonesia untuk merebut juara grup ialah Australia. Fakta bahwa Australia pernah membuat Garuda Muda tersingkir di semifinal Piala AFF U16 beberapa waktu lalu tentu masih menyisakan trauma tersendiri. Meskipun berbeda ajang, kekuatan Australia tetap saja tidak bisa dianggap remeh bahkan lebih baik dari Timnas U17 Indonesia. Merujuk pada klasemen sementara, baik Australia dan Timnas U17 Indonesia sama-sama mengoleksi 6 poin dari 2 laga. Kemenangan identik melawan Kepulauan Mariana Utara dan Kuwait, membuat kedua negara menempati posisi 2 teratas klasemen di grup G. Untuk posisi pertama lebih berhak ditempati oleh Australia, yang jauh unggul dalam hal selisih gol. Jika ingin lolos secara aman, maka kemenangan melawan Australia pada laga terakhir yang menentukan menjadi kunci utama bagi Garuda Muda. Namun seandainya gagal mengalahkan Australia, Timnas U17 Indonesia tetap bisa lolos tapi lewat jalur peringkat runner-up terbaik. Timnas U17 Indonesia setidaknya minimal harus bisa mencuri 1 angka dari Australia, jika ingin lebih merasa aman lolos dari jalur tersebut. Hal ini karena jika Garuda Muda mampu menahan imbang Australia,
maka jumlah poin timnas U17 Indonesia yang kehitung berjumlah 4 poin, raihan 4 poin akan terasa sangat krusial bagi Garuda Muda untuk lolos dari peringkat kedua terbaik. Di sisi lain, selisih gol juga akan menentukan nasib Garuda Muda dalam persaingan di jalur tersebut. Namun jika sampai kalah melawan Australia, maka Garuda Muda harus menunggu hasil yang didapatkan tim dari grup lain jika ingin lolos dari peringkat kedua terbaik. Saat ini saja, Timnas U17 Indonesia masih berada di urutan ke-6, alias di luar 5 besar peringkat kedua terbaik kualifikasi Piala Asia U17 2025. Fakta bahwa hanya akan ada 5 tim teratas yang lolos ke putaran final dari jalur peringkat kedua terbaik, tentu membuat Garuda Muda harus was-was jika sampai kalah melawan Australia. Laga penentuan antara Australia versus Timnas U17 Indonesia akan digelar besok malam, Minggu, 27 Oktober 2024, jam 21.30 waktu Indonesia Barat.